dalam setiap kehidupan kami hari ini Bapa. Biarlah hidup kami diisi tentang-Mu. Hari ini biarlah Kau tanamkan setiap kehidupan kami untuk mau membuka hati kami lebar-lebar, sehingga firman Tuhan yang menguatkan itu dapat menjadi rema dalam setiap hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai dengan segala keadaan kami hari ini. Tuhan mau ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Terpujilah nama Tuhan kalau hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan masih untuk beribadah bersama di dalam Tuhan. Ya ini mungkin dulu waktu saya masih berpikir tentang it's all about me. Saya masih memikirkan tentang diri saya sehingga saya mengacuhkan ketika Tuhan berkata dengan saya. Ya teman-teman, dalam hidup kita pun banyak hal yang mendistract kita untuk mempunyai fokus kepada diri sendiri. Bukan about God, tapi about me. Atau about you, Y-nya kecil. Siapa? Pacar. Siapa? Mungkin saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama melihat bahwa seluruh kehidupan kita itu berbicara tentang siapa? Tuhan. Ini semua tentang Tuhan. Katakan kanan kirinya tentang Tuhan, bukan tentang kamu. Ya, berbicara tentang Tuhan, bukan tentang saya. Kalau di awal sempat kita mungkin berpikir kalau ini semua tentang saya, pasti kita mempunyai kalimat ini, bahwa saya yang terutama, saya yang terpenting, saya yang terutama, saya yang terpenting. Kalau teman-teman foto bersama, siapa foto yang pertama kali teman-teman lihat? Jujur. Tentang diri sendiri. Gak mungkin kan bilang, wih kamu pas bagus ini, tapi gak apa-apa, aku pas jelek gak apa-apa, upload aja. Yang ada malah, ulangi, pas bagianku yang jelek. Tapi itu salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kita itu terdistract tentang diri kita sendiri, about me. Sehingga setiap ketika kita bilang tentang diriku sendiri, tentang saya sendiri, kita akan tiba pada kalimat saya yang terutama. Kalau saya yang tidak diutamakan, maka saya akan keluar dari tempat tersebut. Saya tidak akan pelayanan lagi. Bahkan saya bisa menjauh dari kalian. Tidak diperhatikan sebentar saja. Wow, udah. Saya punya anjing ya, si Cestar itu. Namanya Cestar. Kalau itu satu hari saja tidak saya perhatikan, dia udah loncat-loncat, udah kaki saya itu digaruk-garui, bahkan dia bisa gonggong-gonggong sendiri gitu. Tapi kan kita nggak mungkin gonggong-gonggong kan kalau nggak diperhatikan. Tapi mungkin dengan cara yang lain, supaya kita itu bisa jadi fokus. Saya berdiri di tempat ini cuma gak sampai 2 jam kok. Jadi fokus teman-teman terhadap saya pun juga gak akan lama. Tapi semua kehidupan kita, ketika kita pengen untuk jadi fokus,
Orang lagi bicarain kita senang. Padahal belum tentu yang dibicarakan baik. Bisa ada buruknya yang dibicarakan. Tapi kalau orang bicarakan kita, kadang ada orang yang senang gitu. Kalau ada orang yang muji kita senang. Sehingga kita menganggap bahwa diri kita itu yang terpenting. Kalau nggak ada saya, semua nggak makan-makan. Kalau nggak ada saya, semua nggak bisa senyum. Kalau nggak ada saya, kumpulan ini jadi nggak asik. Karena menganggap diri yang terpenting, bukan Tuhannya yang penting. Tapi lebih tepatnya aku. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, setiap bidang kehidupan, ketika kita memastikan bahwa itu semua tentang saya, kita sudah jatuh dalam hal yang egois. Kita berpusat pada diri sendiri. Hanya untukku. Kita tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Bahkan yang paling bahaya teman-teman, kita menceritakan kesaksian Tuhan itu loh. Judulnya apa? Kesaksian, menceritakan kesaksian Tuhan. Tapi di balik kesaksian itu terkadang kita sedang mempunyai motivasi apa? Ini tentang saya, supaya saya dipuji. Terkadang tidak sadar kita sedang menyombongkan diri sendiri. Oh, aku dipakai Tuhan. Oh, aku dipimpin Tuhan. Bahkan dalam pelayanan yang kelihatannya religius pun, di situ pun bisa terdapat tentang about me. Tentang sayanya, bukan tentang Tuhannya. Bahkan duduk di mendengarkan firman Tuhan pun bisa juga kok tentang about me. Bukan tentang about God. Nah, hari ini kita mau beralih bagaimana diri kita itu mau menceritakan tentang about God. Tidak selalu tentang diri kita sendiri. Bahkan kalau bisa about God. Kita buka terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Saya baca ayat 14, teman-teman baca ayat yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Amin. Teman-teman, di dalam bagian ini bagaimana Rasul Paulus itu ingin mengajak bahwa kita itu menjadi pelayan untuk pendamaian, bukan pelayan untuk kekisruhan, bukan pelayanan untuk saling membenci atau pelayanan untuk saling mengejek, saling membuli dan lain sebagainya. Enggak. Rasul Paulus menginginkan bahwa kita itu sebagai pelayan untuk pendamaian. Sehingga di dalam pelayanan untuk pendamaian, hal yang terpenting bahwa orang yang ingin menyampaikan hal itu seharusnya sudah berdamai atau belum? Udah berdamai atau belum? Harusnya udah berdamai dong. Wong dia mau supaya orang lain itu didamaikan. Dengan siapa? Kristus. Bagaimana mungkin dia mengharapkan orang lain untuk berdamai dengan Kristus, sedangkan dirinya masih bermasalah dengan Kristus. Bukan Kristusnya yang bermasalah, tapi diri kita yang bermasalah dengan Kristus. Sebab Kristus tidak pernah bermasalah dengan kita. Kitanya yang tidak settle dengan Kristus. Sehingga di bagian ini ketika kita tahu bahwa harus dimulai dari yang namanya berdamai terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengerti bahwa semua dalam hidup kita itu tentang Tuhan? Yang pertama adalah kasih Kristus telah mengubahkanku. Itu ada di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15a. Tolong dibacakan satu orang.
Ya, terima kasih. Sebab kasih Kristus yang menguasai siapa? Yang menguasai kami, yang menguasai pelayan-pelayan dalam hal ini. Ketika kasih itu tidak menguasai kehidupan kita, maka kita tidak pernah akan menemukan yang namanya sebuah kedamaian. Berapa banyak orang yang ketika dirinya tidak menjumpai hidupnya dikasihi. Hari ini kita melihat dia ngawur akan hidupnya. Orang yang tidak pernah menemukan kasih yang sesungguhnya akan menjadikan dirinya dalam keadaan yang bahaya. Inilah yang membuat Rasul Paulus dan teman-temannya mengerti bahwa ketika kasih Yesus itu menguasai kehidupan mereka, itu yang membuat mereka bisa bertahan sampai saat itu. Tapi persoalannya, bisa enggak sih orang di dunia ini tidak sadar bahwa hidupnya itu tentang Tuhan? Bisa enggak? Bisa. Karena apa? Di ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa apa? Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dalam hal ini berbicara mengenai siapa? Adam. Adam jatuh dalam dosa. Dan itu membuat setiap orang sudah berdosa. Sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Orang yang baru lahir pun itu sudah dikatakan sudah berdosa belum? Sudah dong. Karena jelas dibilang jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena kejatuhan Adam, semua orang berdosa. Ini harus kita ketahui. Sehingga semua orang tidak melihat dirinya sebagai orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan. Kehendak dirinya sendirilah yang terus dilakukannya. Kehendak dirinya sendiri yang terus dilakukannya sehingga membuat apa? Setiap keputusan-keputusannya menganggap dirinya adalah hal yang terpenting. Menganggap dirinya adalah hal yang harus didahulukan. Dan orang yang seperti ini perlu ditebus. Dia tidak akan ngapain aku cerita tentang Tuhan. Gak mungkin orang yang tidak dikuasai oleh kasih Kristus tidak mungkin sampai di titik ini. Makanya di poin pertama, bagaimana kita bisa melihat bahwa ini semua itu tentang Tuhan. Kasih Kristus terlebih dahulu yang harus ada dalam setiap hidup kita. Bukan sekedar lewat, tapi menguasai. Banyak orang yang mendengarkan tentang Injil hanya sekedar mendengar. Oh ya, cukup tahu. Tapi dia tidak mengizinkan bahwa kasih itu menguasai dalam hidupnya. Pernah enggak sih teman-teman ketika disakiti oleh seseorang? Pernah ya? Waktu teman-teman disakiti oleh orang tersebut, bawaannya pengen apa? Kasih uang? Enggak ya? Pengen bales dong. Berbicara mengenai kasih Kristus mengubah hidup kita, dan itu saya alami kok. Waktu bermain sepak bola, waktu saya ditackle atau bola saya direbut, karena saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang merugikan saya. Gak ada ceritanya dulu itu, oh tak kasihi, yo silahkan rebut toh. Yo gak gitu juga permainannya. Masa kita bermain sepak bola, aku harus menerapkan kasih. Jadi bolanya gak diambil, dikasihkan aja. Ya gol berkali-kali, kalau bisa dibantu ngegulin malahan. Enggak juga, cuma karena pada saat itu saya dwongkol ya, apa istilahnya? Kayak
ini kok permainannya kasar sekali gitu. Jadi saya berusaha untuk membalas, padahal di situ gak ada bolanya. Tapi saya itu bisa mepet-mepetin dia, saya senggol dia. Jadi sekalipun ada bolanya, saya isa-isa gak ngincer bolanya. Ngincer apanya? Orangnya, kakinya, iya. Ada bola, tapi bola itu jadi gak penting lagi. Bola itu jadi gak penting, bukan fokus saya lagi. Gol, kalah, menang itu urusan belakang, yang penting udah terbalas. Nah terkadang inilah yang membuat kita, mendistract kita. Kalau kasih Kristus itu tidak ada dalam kita, kita itu fokus kepada apa? Fokus kepada orang-orang yang ingin kubalas, fokus kepada orang-orang yang ingin supaya bisa melihat saya bahwa, wow ini loh aku sekarang sudah hebat, sudah dipercaya luar biasa. Fokusnya lain. Karena apa? Karena tidak dikuasai oleh kasih Kristus. Tapi kalau kasih Kristus itu yang menguasai dia, fokusnya kepada kasih Kristus. Dan ini yang harus kita mengerti teman-teman. Bahwa kasih Kristus itu membuat kita untuk mempunyai hasrat lebih untuk melakukan untuk dia. Jadi pertanyaannya kalau hari ini masih bermalas-malasan, masih enggan untuk datang ibadah, pertanyaannya hasrat Kristus apakah itu sudah ada dalam hidup kita? Orang yang memiliki hasrat untuk rindu terhadap Kristus, dia akan selalu rindu untuk datang kepadanya. Hari ini apa yang membuat kita mengalihkan pandangan kita? Mengalihkan fokus kita bahwa ini masih tentang aku. Ini masih tentang aku. Kalau kita hari ini masih berpikiran seperti itu, kita punya alasan hari ini untuk berkata ini tentang Tuhan. Dengan apa? Dengan Kristus menguasai hidup kita. Sebab kenapa? Orang yang sudah jatuh dalam dosa, hubungannya terpisah dengan Allah. Tapi karena satu orang yaitu Kristus Yesus, itulah yang menjadi jalan perdamaian bagi kita dengan Kristus. Oleh sebab itu, yuk biarlah kita izinkan Kristus itu menguasai hidup kita. Kalau kebencian masih menguasai kita, kasih Kristus lebih daripada itu. Kalau ketamakan masih menguasai kita, ketenaran, kepopuleran, ingin dipuji masih menguasai hidup kita, kasih Kristus membuat semua itu terasa tidak penting bagi kita. Sebab kita tahu yang terpenting adalah Kristus. Di sini jelas dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Stop sampai di sini dulu. Mati untuk semua orang. Betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus itu bagi setiap kita. Kita mau merenungkan bagian ini karena ini adalah sesuatu yang sentral bagi setiap kita yang mengubahkan seluruh hidup kita. Kenapa kita selalu berpikir tentang saya, tentang saya, tentang saya? Bahkan dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, dalam menjadi mahasiswa, kita selalu berpikir ini tentang saya. Karena apa? Karena kita tidak menempatkan Kristus sebagai hal yang terutama. Dan ini merupakan cara pandang kita. Merupakan cara pandang kita yang salah dalam hal itu. Sederhananya, kalau teman-teman hari ini ada, itu untuk apa sih? Jawabannya untuk apa? Untuk melihat hal ini, coba kita renungkan bersama-sama ya. Dulu saya berpikir bahwa kalau saya nanti juara 1, ini alasan yang sangat klise. Kalau saya juara 1, saya akan membanggakan orang tua saya.
Iya enggak? Sering enggak kita dengar seperti itu? Kalau saya juara 1, saya ingin supaya orang tua saya bangga. Bahkan orang-orang yang mendukung saya juga bangga. Alasan itu sebetulnya berfokusnya kepada siapa sih? Yes, kepada diri sendiri. Aku kerja. Untuk apa sih? Supaya beli mobil, supaya beli rumah. Berdoa, Tuhan berkati aku. Untuk apa? Untukku atau untuk Tuhan? Berapa sering kita panjatkan doa, itu hanya berfokus kepada diri sendiri. Bukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan, tapi apa? Apa yang harus Tuhan lakukan untukku. Tapi orang-orang yang berubah, semua apapun yang dikerjakan hari-hari ini, itu untuk Tuhan, itu tentang Tuhan. Bagaimana kalau kita berubah, kita ubah tentang Tuhan? Ibadah. Waktu teman-teman ibadah, bisa enggak itu tentang saya? Bisa. Supaya saya dilihat bahwa saya rajin. Supaya saya dilihat, oh saya absen. Saya dilihat apa? Oh tambah rohani. Tapi gimana kalau kita fokus kita tentang Tuhan? Tuhan dalam ibadah ini, apa kata Tuhan untuk saya bisa lakukan? Itu good. Apa kata Tuhan supaya hidupku lebih baik lagi? Saya kasih pertanyaan ini kepada anak sekolah minggu. Sepanjang anak-anak mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini, keubahan hidup apa yang sudah terjadi? Ya, ada yang bilang bahwa aku nggak ngerti, nggak tahu. Tetapi temannya langsung jawab, wah ini tambah nakal. Ya itu bukan keubahan hidup yang dimaksud Tuhan ya. Wah ini tambah rame. Oh ini jadi pendiam. Tapi tanpa disadari ternyata yang sudah dewasa pun kadang juga tidak melihat dirinya sendiri. Sampai hari ini kalau teman-teman lihat hidup teman-teman, perubahan hidup apa yang sudah teman-teman itu rasakan? Yang sudah teman-teman alami? Dapat enggak? Kalau teman-teman merasakan hal itu, berarti kasih Kristus itu telah mengubahkanmu. Sederhananya gini loh, kita kan mau ikut Tuhan itu tidak hanya sekedar terima berkat untukku, udah cukup. Tapi kan kita juga mau menyalurkan berkat itu untuk orang lain toh. Nah, dari perubahan untukku ke untuk Tuhan, kalau kita lihat dalam hidup kita, itu ada enggak? Ada yang mengangguk-angguk. Harus ada teman-teman. Karena kita ikut Tuhan, dengar firman Tuhan ini tidak hanya sekedar lewat saja loh. Tapi mengubahkan setiap karakter kita, mengubahkan setiap cara pandang kita. Bahkan kalau bisa itu yang terus menguasai kita sampai pada akhirnya. Sehingga di poin yang kedua saya berkata seperti ini. Hidupku menjadi untuk Dia. Itu ada di bagian ayat yang ke-15b. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita itu beralih dari untukku menjadi untuk Dia. Tidak lagi untuk diri sendiri. Masalah kita bekerja tidak lagi untuk diri sendiri. Masalah untuk kita melayani Tuhan tidak lagi fokus untuk diri kita sendiri. Semua beralih untuk Dia. Hidupku menjadi untuk Dia. Sebab kenapa? Kita sudah ditebus.
dari cara hidup kita yang lama, dari pikiran kita yang kotor, dari hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita mau tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi hidupku menjadi untuk Dia. Orang yang hidupnya untuk Dia, untuk Tuhan, itu dia sedang menceritakan tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saya justru itu rindu kalau itu keluar dari penilaian orang. Tapi bukan berarti kita menyenangkan orang lain ya. Tapi dampaknya itu orang lain rasakan gitu loh. Orang ini jadi berubah ya, jadi berubah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang ini jadi mempunyai yang hidup yang tidak lagi bermalas-malasan. Orang yang lihat, tapi kalau mengeklaim sepihak ya belum tentu kan ya. Saya berubah. Padahal orang lain, berubah apa? Ya berubah jadi buruk kan ya. Klaim sepihak. Tapi orang bisa rasakan gitu loh. Orang bisa menilai, oh iya benar hidup orang ini tuh untuk dia. Di bagian ini tuh jelas dikatakan bahwa tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini ada kata telah dibangkitkan. Saya terberkati dengan kalimat ini bahwa kita semua percaya bahwa Yesus itu bangkit, amin. Semua percaya? Oke. Secara perkataan kita, secara pikiran kita meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Tapi coba lihat hidup kita masing-masing. Sudah menunjukkan enggak bahwa Yesus itu bangkit? Maksudnya begini. Yesus bangkit itu kan membawa apa? Membawa pengharapan. Membawa apa lagi? Membawa damai sejahtera. Membawa sesuatu yang luar biasa untuk kita terima. Tapi kalau hidup kita dari hari ke hari selalu khawatir terus, selalu ketakutan terus, selalu menjelek-jelekan orang lain terus, apakah itu yang dibilang Yesus sudah bangkit dalam hidupmu? Seharusnya kalau kita percaya Yesus itu bangkit, kita menentangkan kalau orang ada yang gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit, kita buktikan dari sejarahnya, dari historisnya, semua kita buktikan. Tapi terkadang secara praktisnya kita tidak menunjukkan bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam hidup kita. Ketika Yesus bangkit dalam hidup kita, Dia memberikan pengharapan kepada kita. Kita yang mungkin dulunya seakan-akan paling rendah, paling hina, tapi ketika Yesus membawa pengharapan itu kepada kita, kita memiliki sebuah pengharapan. Kita tidak lagi berpikir bahwa aku gak bisa apa-apa, aku gak ada apa-apanya. Enggak. Kita sudah ditebus dan kita menerima sesuatu hal yang baru, sehingga hidup kita itu menjadi bagian bagi Yesus Kristus. Sehingga di bagian ini saya mengatakan bahwa tanpa kita sadari, sejarah itu adalah tentang Tuhan. Sejarah itu adalah tentang Tuhan. Dari sejarah Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai nanti di kekekalan, itu menceritakan tentang Tuhan. Ciptaan itu adalah tentang Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, ciptaan itu ada, itu supaya menceritakan tentang Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan.
Tidak cukup sampai di situ, yang perlu kita tahu adalah kita semua yang ada di tempat ini itu tentang Tuhan. Jadi kalau kita melihat hal ini, betapa egoisnya kita kalau kita masih berpikir ini tentang aku. Dari sekian banyak hal yang ada, betapa egoisnya kalau kita masih berpikiran bahwa ini semua tentang aku. Sehingga hari ini kita mau bahwa, ayo teman-teman, sejarah itu tentang Tuhan. Ciptaan itu juga tentang Tuhan. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini pun itu tentang Tuhan. Saya lihat banyak orang yang mungkin tidak terlahir secara sempurna. Tidak terlahir secara baik-baik saja. Tetapi ketika dia menemukan bahwa tujuan hidupnya itu untuk Tuhan, dia bisa survive loh. Dia bisa menjadi dampak. Dia bisa berguna. Bahkan bisa memberkati banyak orang lain dengan kekurangannya. Tapi kuncinya harus tahu dulu. Ketika menemukan Tuhan. Tapi sesungguhnya bukan kita yang menemukan Tuhan. Tuhan yang menemukan kita dalam kenajisan. Tuhan yang menemukan kita dalam ketidaklayakan. Tetapi ketika kita menerima Dia, kita menemukan Tuhan untuk apa yang aku lakukan hari ini. Jadi di dalam hal ini, kalau teman-teman masih bingung, hidupku ini untuk apa? Kalau teman-teman masih bingung, hidupku ini hanya sekedar ngapain sih? Berarti teman-teman perlu melihat Tuhan, supaya hidup kita itu untuk Tuhan. Perhatikan ya, Tuhan punya rencana atas kehidupan Abraham dan Sarah. Ya atau iya? Tuhan bilang apa janjinya? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan dari Sarah lah keturunan itu. Berarti harus dari Sarah. Tapi kita lihat perjalanan kehidupan mereka. Mereka ada kalanya lemah, tapi Tuhan selalu datang untuk menguatkan. Tuhan selalu datang untuk mengingatkan. Bahkan di satu titik Sarah itu mulai pesimis, bahasa saya. Udahlah, kamu mending buat sama Hagar saja. Mungkin ini tafsiran saya. Mungkin dia udah buat sama Sarah, mungkin sampai berpuluh-puluh kali. Kalau Tuhan belum mengiyakan, itu gak akan terjadi. Tapi mungkin dengan Hagar yang mungkin hanya beberapa kali, langsung punya loh, siapa namanya? Ismail. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dari Hagar. Dari siapa? Dari Sarah. Tetap Tuhan tidak pelin-pelan. Oh ya udah, karena kamu udah lahir ya ini berkatnya ke Ismail. Enggak. Tetap janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Hingga sampai pada satu titik Sarah itu mulai ketawa-ketawa. Tuhan ini sepertinya seakan-akan lupa. Aku udah tua dan sudah mati haid. Kayaknya ini seakan-akan gimana ya? Orang kayak meragukan. Contohnya gini, ketika teman-teman tampil gitu, terus orang lagi ketawa-ketawa, itu biasanya apa? Meragukan teman-teman tampil. Ya sama, Sarah itu waktu mengingat janjinya Tuhan,
ketawa-ketawa. Tapi Tuhan apa? Memberikan. Di umur yang keberapa? Di umur yang sudah mati haid. Tapi ini yang menjadi berkat bagi setiap kita. Sarah mati di usia berapa? 127. Kenapa? Sarah tidak mati sebelum melahirkan si Ishak. Karena Tuhan masih punya agenda dalam kehidupan Sarah. Karena Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan si Sarah. Jadi tidak mungkin seberapa si Sarah mungkin sampai berpontang-panting melakukan sesuatu apapun, tidak mungkin Sarah akan meninggal. Karena Tuhan masih punya agenda dengan si Sarah. Tuhan masih mau rencananya digenapi dalam kehidupan Sarah. Sarah meninggal 127 tahun, tapi ingat di poin ini bahwa Sarah sudah melahirkan terlebih dahulu, baru dia meninggal. Kalau hari ini kita berpikir bahwa kita nggak punya tujuan, jangan-jangan agenda Tuhan ke kita itu udah selesai, teman-teman. Kalau agenda Tuhan ke kita udah selesai berarti siap-siap apa? Dipanggil Tuhan. Makanya jangan suka nganggur. Itu loh. Coba katakan kanan kiri, jangan nganggur weh. Takutnya agenda Tuhan itu udah selesai, udah siap-siap nanti dipanggil Tuhan. Karena si Sarah itu ketika agenda Tuhan itu sudah tergenapi, ya Sarah meninggal 127 tahun. Makanya kalau Tuhan masih punya agenda dengan kita, seberapa apapun seakan-akan kita maut itu seakan-akan menerkam kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah membuat kita mati dalam keadaan yang seperti itu. Karena kenapa? Karena Tuhan masih punya agenda dengan kita. Jadi jangan takut teman-teman. Makanya hari ini kalau teman-teman merasa tidak lagi mau buat apa-apa, tanya ke Tuhan. Tuhan masih ada enggak agenda untuk kukerjakan? Tanya ke Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu gak tahu ngapa-ngapain, ternyata Tuhan sudah panggil kita. Kalau Tuhan masih memberikan nafas hidup kita, mari kita hidup untuk Dia. Hidup untuk Tuhan. Jadi hari ini teman-teman temukan apa yang harus engkau kerjakan. Sebab itulah yang akan banyak menyita waktumu. Karena kenapa? Kita tahu ini benar hidup untuk Tuhan. Kalau kita hari ini nganggur, jangan-jangan Tuhan sudah gak punya agenda untuk kita. Selama Tuhan masih punya agenda untuk kita, yang akan kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberikan kesempatan itu hingga pada selesainya nanti. Amin. Pemain musik silakan maju ke depan. Dan WL Singer. Di kalimat terakhir saya tulis seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah tentang Dia yang mengubahkanku dan yang terus hidup untuk Dia. Di mana ada keubahan, pasti di situ ada hidup. Di mana ada kasih Kristus yang menguasai kita, di situ ada hidup. Dan hidup itu bukan untuk membinasakan kita, tapi hidup yang membuat kita merasakan bahwa Yesus itu sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga manfaatkan waktu yang ada hari ini, temukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dan temukan apa mau Tuhan untuk kita kerjakan hari-hari ini. Sehingga hari-hari ini kita tidak ada alasan untuk bahwa aku sudah gak bisa ngapa-ngapain. Serasanya kita sudah nganggur. Tapi dengar baik-baik, orang yang sudah nganggur berarti sudah waktunya sudah selesai. Kalau hari ini teman-teman merasa bahwa Tuhan masih mau pakai kehidupan teman-teman, temukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu untuk kita
hari ini lakukan. Amin. Ada satu lagu yang memberkati setiap kita. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Teman-teman, di pujian ini mengatakan bahwa kan ku nyatakan kebesaran-Mu di setiap nafasku. Berapa banyak waktu kita hari-hari ini kita habiskan? Apakah untuk menyatakan kebesaran Tuhan atau untuk menyatakan kebesaran kita? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan atau hanya untuk kebesaran kita? Di setiap nafas kita, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk Tuhan? Yang saya maksud di sini bukan hanya waktu di gereja. Bukan berarti teman-teman di pekerjaan tidak ada waktu untuk Tuhan. Bahkan di pekerjaanmu itu bisa untuk Tuhan. Di perkuliahanmu itu bisa untuk Tuhan. Setiap nafas tidak berbicara di dalam gereja saja. Kalau hari ini kasih Yesus sudah menguasai hidupmu, maukah engkau hidup bagi Dia? Jika teman-teman mau, angkat tangan kananmu dan katakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. kan ku nyatakan, Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan, biarlah ini jadi komitmen setiap kami. Kami mau menyaksikan kebesaran-Mu di setiap nafas hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib yang telah mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya Bapa bahwa Yesus penyelamat kehidupan kami. Yesus yang mengubah setiap kehidupan kami dari keadaan buruk kami menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan di dalam Yesus kami menemukan tujuan hidup yang luar biasa. Hidup untuk Engkau menjadi statement yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ini tentang Engkau, bukan tentang saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.